udah ada ini mbak, kayak dikasih tahu kayak ibu hamil trimester pertama sampai 3 itu keluhannya kayak gimana aja. Terus kalau yang mual-muntah itu biasanya umum dirasakan ibu hamil trimester pertama gitu. Soalnya di trimester pertama itu kadar hormon di dalam tubuh ibu hamil itu kayak fluktuatif, meningkat menurun, jadinya kayak bikin tubuhnya tuh respon tubuhnya jadi kayak badannya tuh nggak enak semua, terus pengen marah-marah, sensitif. Iya. Mual-muntah juga. Terus biasanya kalau mual-muntah itu mbaknya dikasih makan apa? Nggak mau apa ya? Gelas Ya, minum langsung keluar gitu. Cuma biasanya makan sama buah-buah. Buah kadang atasnya kayak langsung keluar lagi. Tapi ini mbak dikasih tablet HPS sama bidannya? Tambah darah. Iya, diminum. Diminum. Malam apa pagi mbak biasanya kalau minum? Pagi. Biasanya malam mbak, kalau soalnya katanya tablet tambah darah itu bikin ini kayak sering pipis, terus ya kan kayak, terus biasanya kemarin dikasih tahu di sini kalau minumnya di malam hari jadinya nggak ganggu tidur. Terus bedanya kan gak apa-apa iki sampean ngombe esuk sore, tapi lek apa misalnya ngombe esuk sampean mual, iyain. Berarti setelah trimester 1 itu kan minum pagi itu nggak apa-apa mbak? Setelah malam itu? Enggak mau. Oh ya mbak, kemarin waktu mbaknya terakhir kali mencoba bicara itu waktu usia panjang 7 bulan. Terus sambil bulan. Di sana satu biasanya dikasih tahu apa kesehatan dan dari masuk di kita tahu ya biasanya. Jadi biasanya itu pada trimester kehamilan ketiga itu ada beberapa tanda kehamilan yang perlu diwaspadai. Di sini itu dikeluarkan menurut Kementerian Kesehatan RI. Jadi sudah terbukti. Kalau tanda bahayanya apabila itu ada demam tinggi, lalu menggigil dan berkeringat, terus bengkak pada kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala yang sekali kejang. Lalu ada juga janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, dan perdarahan, lalu juga air ketuban keluar sebelum waktunya dan diare berulang. Jadi kalau semisal mbaknya mengalami salah satu dari ini, mungkin bisa langsung ke Covidon atau ke puskesmas atau posyandu biar nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu untuk yang biasanya itu sudah mulai terasa jadinya Anda Sedang usia 5 bulan. 5 bulan. biasanya seringnya waktu apa mbak? Malam Malam. mau tidur. Untuk pergerakannya itu pernah mbaknya hitung atau enggak? Enggak. Biasanya itu kalau yang normal itu biasanya 10 kali berapa? 2 jam. 10 kali dalam 2 jam mbak. Jadi kalau dikatakan janinnya itu mulai apa kayak mengalami kayak termasuk ke dalam tanda bahaya kehamilan trimester 3 itu biasanya gerakan janinnya itu kurang dari 10 kali dalam 2 jam. Mungkin setelah ini mbaknya bisa mulai menghitung atau gimana. Dikasih tahu bedanya tambah. Lek trimester ketiga niki nggih. Iku niku obat aktif. Kan setiap posyandu diperiksa detak jantung. Oh iya. Ya alhamdulillah aktif terus normal. Pernah itu mbak, di sini ada itu tuh kayak kelas ibu hamil di puskesmasnya. Pas sebelum aku hamil, iku nonton kok ya. Tapi ikut. Boten dereng hamil. Tapi terus selama aku hamil iku. Biasanya di puskesmas, tapi nggak semua puskesmas itu ada kayak ada
pelatihan entah yoga gitu, biasanya ada kelas untuk kelas ibu hamil. Mbak tadi kan itu ya bilangnya pakai obat, tapi di itu tambah disarankan pakai yang kayak herbal gitu sama bidannya, Baik, buatan. kayak jamu gitu. Buatan. Pakai obat terus ya berarti. Iya. Kak doyan jamu. Oh, biasanya kalau yang trimester awal gitu itu bisa kayak minum teh gitu Mbak. Tapi teh kayak tehnya tuh bukan teh yang Biasanya. bukan yang kayak sariwana, yang teh celup itu kayak yang teh dari kembang, kayak dari chamomile. Itu biasanya beda, nggak kemasannya kotak gitu loh Mbak. Tapi susah sih carinya kalau di desa-desa gini ya. Makanya tak ngerti ya. Kayak incuber juga bisa. saya juga bisa aja kan, biasanya umum dipakai yang kalau mau muntah, biasanya ibu-ibu itu pakai yang wedang jahe atau apa gitu. Iya, wedang jahe kadang kayak gitu. Minyak-minyak kan juga bisa Mbak, aromaterapi kayak lilin gitu. Nggak pernah coba. Enggak pernah. Bikin sendiri itu bisa Mbak biasanya. Lilinnya diparut, terus ditambah minyak esensial. Itu biasanya kalau malam itu kayak adem gitu, kayak bikin pikirannya nggak seram. Itu di malam kan? Iya. Ini sama kayak lilin kayak aku. Ini kan biasa. Iya. Cuman ditambahi itu esensial kayak minyak-minyak wangi gitu Mbak. Tapi biasanya nggak semua wewangian boleh buat ibu hamil. Biasanya lavender itu sering Mbak. Kalau mau coba. Gak iso ngamu-ngamu kok. Gak kuat ngamu-ngamu gitu. Nek wangi saitik langsung mual. Oh, iya sih juga. Tapi kalau makanan gitu nggak ada gitu ya Mbak yang bikin mual. Wanginya aja. Biasanya kan ada yang kayak makan ini bau amis mual gitu. Boten biasa, ambune biasa, tapi nek dimaem langsung balik. Tapi selama hamil ini makanannya kayak semua bisa dimakan gitu Mbak. Oke, bener sakit. Kayak ikan-ikanan gitu nggak mual kalau makan ikan. Enggak. Kemarin sama Bu Bidan pernah dikasih tahu apa makanan yang baik buat ibu hamil? Enggak, enggak. Di puskesmas juga dikasih tahu. Dikasih tahu puskesmas. Cuma sempet HB-nya kurang. Oke. Terus di pengen asumsi koyo ati sing darai tambah-tambah darah. Iya. Terus sudah dicoba Mbak? Oke. Naik KB-nya. Dari separator. Oh, belum ada lagi. Biasanya kalau kurang dari 12 itu biasanya disuruh makan-makan yang Oke. iya. Ini 10,9. Kemarin itu. Oh, Pas pantas. tasik iku 3 bulan atau 4 bulan. Saiki dereng. Mual mentah itu. Nggih. Iya kan itu nggak mau makan kayak Berat badan nggih turun. kurang. Ya. Tapi kenapa kan Mbak yang waktu itu? Maksudnya kayak cuman HB-nya kurang terus berat badannya turun itu. Tapi nggak kenapa kan ya? Maksudnya badannya nggak sakit gitu. Cuman mual muntah gitu. Lemas. Oke, terus ya udah biasa. Biasanya disuruh makan kayak sayuran, kacang-kacangan, tempe, tahu, Iya, daging. buah-buah. Iya. Dikasih ini tambah kayak biasanya itu ada biskuit buat ibu hamil. Enggak. Oh enggak. Oh soalnya kalau di tempatku itu dikasih itu Mbak, kayak ada selain tablet tambah darah itu kayak bungkusan
roti kotak gitu loh Mbak, buat ibu hamil biasanya. Biasa aku nek ten tuli ku nggih sering biyen Oh, sing semerat tuli kita tapi kok boten nonton. berarti itu Mbaknya kayak selain makanan itu makan kayak minum obat gitu ya? Vitamin. Suplementasi. Nggih. Vitamin apa Mbak? Vitamin Folamidinium. Itu dari puskesmas? Dari bidan? Beli sini. Oh alah. Dari bidan cuma dikasih Tablet tablet-tablet. darah. Kadang obat apa ya jenenge? Kalsium. Oh iya, ibu hamil itu butuh kalsium yang itu Mbak tinggi. Dikasih tahu ya. Soalnya kan kalau ada gigi berlubang gitu kan biasanya soalnya bayinya itu kan nyerap kalsium dari ibunya. Jadinya nanti mbaknya yang itu kalau kekurangan kalsium. Apalagi kayak gigi berlubang kayak gigiku ini. Sama, Pak. Iya kan? Biasanya itu kena tenut gitu. Tapi alhamdulillah nih buat hampir sama sekali. Tapi pernah dikasih tahu bidannya. Nggih. Berarti kalau di puskesmas itu kayak berat badannya gitu dipantau ya Mbak sama HB-HB gitu. Iya. Iya. Dikasih tahu juga Mbak kenapa kayak HB-nya nggak boleh turun, berat badannya nggak boleh turun. Enggak. Iya itu kan kalau misal HB-nya turun itu kan apa ya namanya? Nah, kan kalau soalnya kan kalau HB-nya nggak boleh turun kan bayi sama kita itu kan bayinya kan menyerap nutrisinya dari plasenta ya Mbak, dari kayak hari-hari. Jadinya kan melalui kayak pembuluh darah gitu dari darah nutrisinya. Jadi kalau HB-nya turun perkembangan bayinya nanti nggak baik. Terus kayak berat badan juga kan kayak kan yang kita makan kan kebagi dua gitu ya Mbak, makanya nggak boleh turun gitu. Kalau naik juga nggak boleh sampai berlebihan. Nggak boleh. Naik kan nggak boleh kekurangan. Ada itu Mbak, ada tips buat ibu hamil agar bayinya lahir dengan sehat. Konsumsi makanan yang bergizi seimbang, kayak tadi kan Mbaknya udah makan sayur, buah, terus asi gitu, terus minum kayak vitamin. Susu juga minum. Ya susu. Berarti udah ya Mbak, konsumsi makanan yang bergizi seimbang udah. Terus hindari konsumsi kafein, kopi, teh juga ada kafeinnya, alkohol. Terus kan kalau kenapa Kak boleh kafein banyak? Soalnya kan kafein itu kan kayak di dalam kopi, di dalam teh itu ada kandungan apa ya namanya? Itu apa namanya? Itu bikin ini Mbak kayak keseringan buang air kecil. Diuretik, jadinya kayak sering buang air kecil. Padahal baru minum kopi sekali buang air kecil itu kan gak baik juga ya kalau seringan buang air kecil gitu. Terus konsumsi kacang almond secara rutin. Kacang-kacangan gitu nggak kan Mbak? Makan kacang tanah biasa. Iya. Kayak kacang itu vitaminnya tinggi Mbak, vitamin E, vitamin B2, B9. Kayak ini kan juga masuk kacang-kacangan nih, kayak tahu, tempe dari segala itu. Terus hindari olahraga yang terlalu ekstrim, kayak kegiatan juga nggak boleh ngangkat-ngangkat gitu. Mbaknya kan di rumah nanti ngangkat-ngangkat. Ngangkat apa? Galon. Tapi juga harus apa ya, kayak diusahakan setiap hari itu gerak Mbak, biar nanti waktu persalinannya juga. Nggih, biasanya nggih senam lihat HP. Oh. Nggih, setiap hari. Pagi ya jalan-jalan pagi. Iya, tapi jangan ngangkat-ngangkat yang berat-berat. Mboten. Terus tidur yang cukup. Tidurnya sehari berapa jam, Pak? Dalam satu hari? Enggak mesti. Tapi ini dari lebih atau dari kayak 7-8 jam gitu dalam satu hari.
Lebih. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. 8 jam per hari biasanya. Tapi kan kalau ibu hamil biasanya tidurnya lebih dari 8 jam. Kalau tidur siang itu tidur mbak? Tidur. Berapa? Tapi, paling 1 jam 2 jam. Iya. Biasanya 1 sampai 2 jam kalau di siang-siang gitu. Terus hindari produk yang mengandung bahan kimia, deterjen, skincare. Jadi skincare alhamdulillah. Soalnya kadang ada kayak kandungan skincare yang bikin alergi gitu loh mbak, gatel. Terus sekarang sampai kayak ini jerawatan. Terus tadi mau ngecek kondisi janin kan banyak itu ya tiap bulan ke posyandu. Terus tadi katanya setiap sebelum 4 bulan sama 8 bulan ke puskesmas. Ke puskesmas. Iya, Oke. Terus mau USG ini ya mbak. Oke. Kalau udah 8 bulan, Oh sekarang jalan 8 berarti. anjing. Oh, rencananya mau punya anak berapa mbak nanti? Itu semerah nih. Sedikasinya. Oke, kersane Gusti Allah. Udah mbak. Sudah. Sudah. Jadi, iya.